Menjadi penyair adalah jalan panjang kesunyian. Sesekali dikejutkan kilatan cahaya dan berujung pada tirai kebahagiaan. Menjadi penyair mungkin bukan pilihan, tetapi adalah sebuah karunia yang saya sendiri tidak bisa mengelak. Selalu saja kata-kata menyergap, selalu saja kata-kata itu berputar-putar dalam kepala saya, dalam sanubari saya. Lalu saya tuliskan sesederhana apapun peristiwa atau keadaan atau kegetiran hidup atau kebahagiaan, semuanya ketika akan dituliskan dalam bentuk puisi selalu saja datang tiba-tiba. Edi Pranata adalah seorang penyair asal Jerbah, Desa Cionjai, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Pendiri gerakan sosial untuk anak sekolah atau Gersuas dan Jaspinka. Jaringan sastra pinggir kali ini punya segudang prestasi dan pengalaman di bidang puisi. Puisi-puisi Edi Pranata terhimpun dalam beberapa antologi dan juga buku kumpulan puisi tunggal karyanya. Seperti apa kisahnya? Begini ceritanya. Awal kepenulisan puisi saya bermula ketika saya mendengarkan pembacaan puisi di radio Subali Purwokerto. Itu sekitar tahun 80-an. Saya menulis dan saya kirimkan ke radio Subali, dan ketika puisi saya dan nama saya dibacakan di radio itu, saya merasa bahagia. Tahun 80-an, saya mulai menulis puisi di koran Dharma, Semarang. Lalu, saya hijrah ke Sumatera Barat, ke Kota Padang. Di Kota Padang, saya mempublikasikan puisi-puisi saya di koran-koran daerah. Di situ ada koran Haluan, Singgalang, Semangat, dan Mingguan Canang. Tahun 1991 adalah pertama puisi saya dibukukan bersama 7 penyair Sumatera Barat lainnya. Buku puisi yang sangat sederhana ini, Rantak 8, saya bersama teman-teman Adi Sandra, Edi MNS Sumanto, Irmansah, Sofiardi, Bahyur JB, Wanofri Samri, Yuril Nardi, Yusrizal KW, meluncurkan atau menerbitkan buku kumpulan puisi ini. Sekarang sudah puluhan antologi buku puisi sejak Rantak 8 ini. Dan terakhir 2020 yang terbaru adalah buku kumpulan atau antologi puisi Mata Air Hujan di Bulan Purnama. Puisi-puisi saya sudah dibukukan ke dalam buku puisi tunggal. Tahun 1997, Improvisasi Sunyi.
Kemudian tahun 2012, sajak-sajak perih berhamburan di udara. Bila jasadku kau masukkan ke liang kubur, tahun 2015. Ombak menjilat runcing karang, tahun 2016. Abadi dalam puisi, tahun 2017. Dan terbaru terakhir adalah Jejak Matahari Ombak Cahaya, tahun 2019. Tak hanya kepuasan batin dan materi yang didapat dari berpuisi, namun menurut pria dengan 2 orang anak yang juga seorang ASN di Ditjen Perhubungan Laut ini, ia bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama rekan-rekannya bagi lingkungan dan warga yang membutuhkan. Dengan puisi, saya bisa bergerak di bidang sosial. Antara lain, ketika saya baru pulang dari Padang ke Cirebah, ke Gumelar, ke Jawa ini, saya melihat ada musola di dekat rumah saya yang nyaris ambruk. Musola itu sudah hampir ambruk dan ada sekitar 17 tiang bambu di dalamnya. Saya dan sahabat-sahabat saya di kampung kemudian bersepakat untuk merehab musola itu. Pada saat itu kami kehabisan dana. Saya berinisiatif untuk melakukan pembacaan puisi. Ketika itu dilaksanakan di gedung OPK Kecamatan Gumelar. Saya baca puisi dengan teman-teman saya, dengan adik-adik saya. Di situ pun terkumpul dana yang cukup, yang kemudian bisa untuk membayar hutang musola itu. Ada satu lagi, ketika ada seorang anak yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan dana, karena ketidakmampuannya membiayai sekolah, lagi puisi bisa ikut berbicara. Saya kemudian berinisiatif untuk menghubungi teman-teman. Kemudian kami bentuk Gersuas, Gerakan Sosial untuk Anak Sekolah. Waktu itu kawan-kawan saya sangat peduli membantu Gersuas. Dan anak yang orang tuanya sangat miskin kami sekolahkan di sebuah SMA di Gumelar. Alhamdulillah, anak itu akhirnya sekolah. Kami tanggung semua biaya. Kami pun dengan Gersuas tampil membacakan puisi dengan teatrikal puisi beberapa kali menggalang dana untuk Gersuas. Alhamdulillah, sampai sekarang 2 anak sudah tamat SMA. Jaringan Sastra Pinggir Kali Jaspinka. Kenapa saya bentuk Jaspinka? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa penyair dari pelosok desa juga bisa bicara di tingkat nasional. Dan itu sudah saya buktikan. Orang-orang mungkin tidak peduli, tidak apa-apa. Saya akan jalan terus, saya akan menulis puisi terus sampai mampus. Jaringan Sastra Pinggir Kali.
sebetulnya hanya komunitas kecil yang diisi oleh beberapa orang saja. Tetapi dari beberapa orang yang jumlahnya sangat kecil ini, insya Allah bisa bicara. Insya Allah bisa tampil di mana-mana. Tetapi selalu saja bahwa segalanya akan selalu berjalan dengan bersahaja, berjalan dengan sederhana. Seperti puisi-puisi saya yang selalu puisi sederhana. Tahun 96, saya diundang Dewan Kesenian Jakarta mengikuti forum Mimbar Penyair Abad 21 di Taman Ismail Marzuki. Di situ waktu itu saya membaca puisi. Tampil pertama. Ingat sekali, kawan-kawan peserta Mimbar Penyair Abad 21 pasti ingat saya. Ini waktu 96. Mimbar Penyair Abad 21. Pertemuan atau forum penyair se-Indonesia yang diikuti oleh kawan-kawan. Dari Banyumas ada waktu itu Nanang Ananur dan Edi Ramadan. Dari Cilacap juga ada satu orang. Dan beberapa teman lain se-Indonesia. Kemudian saya juga membaca puisi ke Bengkulu. Itu waktu itu pertemuan penyair se-Sumatera. Dan beberapa tempat lainnya. Kemudian saya juga diundang mengikuti pertemuan sastrawan Nusantara di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Itu tahun 97. Dan 99 saya juga mengikuti pertemuan sastrawan Nusantara di Johor Bahru, Malaysia. Untuk adik-adik, kawan-kawan, anak-anak muda, jangan takut menjadi penyair. Menulislah dengan apa yang ada dalam pikiranmu. Menulis saja terus. Dalam bahasa-bahasa yang sesederhana apapun. Jangan salah, bahasa yang sederhana kadang-kadang itu mengejutkan dan indah. Maka tulis saja terus. Menulis terus. Yakinlah sesuatu yang kita kerjakan dengan ikhlas akan membuahkan hasil yang baik. Sekali lagi kepada anak-anak muda, khususnya di Kecamatan Gumelar, di pelosok manapun, kalau ingin menulis puisi dan kemudian menemui beberapa kendala, bukan berarti saya hebat, tidak. Mungkin saya bisa atau mau berbagi pengalaman. Datang saja ke Jasvinka, ke markas Jasvinka di Cirebah. Oke. Salam Jasvinka. Yeah.
Begitulah cerita Edi Pranata, seorang penyair dengan banyak pengalaman dan penghargaan, namun tetap rendah hati, bersahaja, dan pantang berhenti berkarya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Demikian cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Hal yang paling penting. Hal yang paling penting baginya adalah bagaimana setiap saat ia bisa memberikan sekerat hatinya pada siapapun yang membutuhkan. Bila perlu, sekerat jantungnya, juga sepercik darahnya. Ia yakin pemberiannya itu akan dilipat gandakan oleh Yang Maha Mengerti dan Yang Maha Suci. Dan itu sudah ia buktikan secara diam-diam. Sudah bertahun-tahun. Tetapi ia berusaha ia selalu berusaha sederhana, apa adanya. Ia tidak peduli ketika orang-orang mengatakan dirinya terlalu tidak masuk akal, mengada-ada, dan berlebihan. Ia tidak peduli. Baginya, berbagi dengan orang lain adalah menerima di waktu lain. Beberapa orang bahkan mengatakan ini klise. Irasional. Tetapi ia semakin sering memberikan sekerat hatinya, sekerat jantung, dan sepercik darahnya. Jaspinka 2019.